Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa alihi wa ashabihi nabiyil alami wa hikam amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah dimanapun berada, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat dan afiat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan khususnya kami pribadi untuk sedikit bisa menceritakan lika-liku pendirian pondok pesantren Al-Ijabah di Keropokan Semarang Barat. Alhamdulillah malam hari ini kita berdiri di sini, duduk di sini, artinya kami sedikit akan menceritakan perjalanan kami selama kami mengawali pendirian majelis taklim hingga sampai pesantren Al-Ijabah. Kurang lebih hampir 25 tahun lebih kami ada di Keropokan. Waktu itu kami masih bujang, atau dikatakan kami ini masih jejaka. Tapi alhamdulillah kami sudah banyak kiprah di desa Keropokan. Dari kita ikut orang, ikut membantu mengajar anak-anak yang qiraati. Bermula dari kita mengajar qiraati anak-anak, dengan akhirnya kita memakai metode kombinasi dengan pesantren. Beriringnya waktu alhamdulillah berkembang, ada anak-anak, ada pra remaja hingga sampai ke remaja. Merambat sampai hingga kita memiliki majelis taklim. Kemudian kami pindah tempat, kita ada rumah kosong, kemudian baru kita mulai membuka secara resmi majelis taklim yang menampung pendidikan untuk anak-anak khususnya yang di wilayah Keropokan. Yang mana kurang lebih 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu di Keropokan ini hampir image khususnya warga Kota Semarang ini mengatakan bahwa Keropokan ini adalah tempat bermukimnya para anak-anak yang kurang baik. Artinya terkenal dengan dunia hitam, baik pemabuk, baik artinya dan lain-lain sebagainya. Bahkan dikatakan daerah yang sangat resek. Tapi alhamdulillah berkah dukungan guru kami, support guru kami, doa guru kami, dan doa orang tua kami, dan tentunya semangat dari teman-teman yang membantu perjuangan kami, kita tetap sabar. Karena apa yang disampaikan oleh guru kami, perjuangan harus butuh sebuah pengorbanan. Bahkan kata Imam Sya'rani dikatakan la tanalul izzata illa bimururil baliyah. Tidaklah engkau akan memperoleh suatu kesuksesan jika engkau tidak melalui beberapa rintangan. Alhamdulillah yang dulu kita mengawali dari mengajar anak-anak kecil yang notabene anak-anak kecil ini dari keluarga-keluarga yang broken, juga dari keluarga orang tua yang ada yang pemabuk dan lain-lain sebagainya. Tapi kami ajarkan, kami berikan mereka anak-anak tarbiyah, kami ajarkan yang terbaik. Berangkatan anak-anak kalau mau berangkat haji awalnya jangan lupa cium tangan orang tuanya, salam kalau keluar masuk rumahnya. Alhamdulillah lama-lama mulai tahun berganti tahun, mulai kampung itu sudah sedikit membaik. Artinya orang-orang tua mereka mulai melihat perkembangan anak-anaknya menjadi baik. Dia menebaknya majelis taklim ini sudah banyak didominan kaum-kaum remaja yang ada khususnya di wilayah Keropokan. Yang mana anak-anak remaja waktu itu juga anak-anak remaja yang notabene masih berkutukan. Berkutukan itu juga masih banyak anak-anak yang belum istiqomah, tapi kami tampung
Kadang ada yang main ke tempat kita ini, mereka yang masih berbau alkohol, kadang ada yang bicaranya kurang baik. Dan alhamdulillah kita bisa merekrut semuanya sebagaimana pesan daripada guru kami. Jikalau kau berjuang di satu tempat, maka engkau ikuti dulu budaya mereka, tapi jangan kau terkena arus budaya mereka. Karena kalau kita mengikuti metode di pesantren kita, otomatis dakwah kita akan tidak diterima di masyarakat sekitar. Alhamdulillah karena doa guru kita, kemudian supportnya, akhirnya lambat laun mulai berkembang, sehingga akhirnya kami menikah dapat orang tua. Alhamdulillah, beriringnya waktu kemudian kita membuka pesantren. Artinya pesantren itu masih kecil waktu itu, belum ada santrinya, masih dalam bentuk satu majelis taklim, belum berpikir sampai kita berpikir di dunia pondok pesantren. Tapi ternyata beriringnya waktu juga mulai anak-anak ini ada yang menghafalkan Al-Quran. Bahkan kami tidak tahu anak-anak yang datang ini dari mana dan dengannya dari mana. Justru akhirnya didominan dari anak-anak di luar kota, ada dari Pemalang, ada dari Jakarta, ada dari Lampung, ada dari Bali, ada Kudus, ada Jepara, ada Demak, dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah beriringnya waktu, mereka sebagian yang sudah besar, kemudian yang sudah pulang ke rumah, menikah, berkeluarga, dan memiliki anak. Bergantilah dengan perkembangan zaman, khususnya di era tahun 2018 ke atas, karena mulai berdirinya pondok pesantren ini 2015, dan waktu itu masih ada satu santri yaitu dari Pemalang. Kemudian beriringnya waktu bertambah, ada dari anak Lamongan Jawa Timur datang juga, ada anak dari Kendal datang juga, bertiga waktu itu pun berjalan hingga 1 tahun. Akhirnya dengar-dengar dari Jepara, dari Kudus, dari Demak, akhirnya pada berdatangan dari Jakarta, ada yang berdatangan, dan itu dengannya dari mana kita juga tidak tahu. Berjalannya waktu, mereka di pondok kami juga waktu itu ada beberapa ustadz yang juga mengajarkan beberapa rangkaian kitab-kitab nahwunya, fikihnya. Kemudian kami selaku pendiri yang memegang di dalam tahfidnya, pendidikan Qur'annya. Alhamdulillah hingga akhirnya di tahun-tahun 2017 ke atas hingga sampai 2019 ini ada satu pandemi yang dikatakan virus corona. Jadi sebagian mereka anak-anak yang dari jauh pulang tidak bisa kembali lagi. Di saat itulah
baru berdatangan anak-anak kecil. Yang alhamdulillah kita sudah mulai merambah juga pendidikan, artinya berkecimpung di dalam dunia pendidikan, yaitu SD Islam Al-Hikmah. Yang mana SD itu yang dulu notabene dikatakan hidup, tidak berjalan, tidak imbang, dikatakan mati, masih ada sebagian muridnya. Masuklah kami di dalam kepengurusan SD Islam Al-Hikmah ini bersama semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada khususnya di wilayah Kerajaan. Akhirnya kita mulai berkampanye pendidikan sampai hingga kurun waktu 3 sampai hingga 4 tahun. Baru akhirnya pas pandemi ini bermunculan anak-anak kecil ini, karena anak-anak kecil itu tidak ada pembelajaran secara tatap muka, hanya online, orang tuanya akhirnya pada bingung. Salah satunya pesantren yang menjadi rujukan. Akhirnya anak-anak kecil ini pada berdatangan di pondok pesantren kami, kemudian kami sekolahkan di sekolah kami. Hampir 3-4 tahun ini Al-Hikmah menjadi berkembang bagus. Bahkan kita ini sampai hingga overload, gedung kita tidak cukup, sehingga kami meminta doa kepada para ikhwani dimanapun berada, semoga dalam rangka kita mengembangkan pendidikan yang mana kita punya cita-cita, bagaimana khususnya di desa kami yang dulu dikatakan desa yang hitam, kita cita-citanya ingin merubah menjadi desa yang religius, mengawali dari berdirinya pesantren, ke sekolah dasar yang akan kita munculkan, yang akan kita jual, yaitu terkait dengan pendidikan tahfidnya, artinya dengan hafalannya. Alhamdulillah 2 tahun ini menjadi baik. Anak-anak SD kita bimbing, kita ajarkan bagaimana cara menghafal Quran dengan baik, dengan benar, sesuai tajwid, sesuai makharijul huruf, dan tahsinnya dan tajwidnya dan lain-lain sebagainya. Sehingga mulailah dikenal di kalangan masyarakat luar. Hanya anak-anak para kiai, para habaib yang akhirnya sebagian dititipkan di tempat kami, walaupun ada yang laju dari rumahnya, tapi karena melihat pendidikan kita ini mulai berkembang dengan baik, mulailah pesantren ini bersinergi dengan pendidikan SD Islam Al-Hikmah. Kami yang menampung anak-anak yang sekolah di Al-Hikmah yang dari jauh-jauh ini, pesantren kita ini, sehingga kita padukan, artinya pendidikan pesantren ini ke sekolahan SD Islam Al-Hikmah. Dengan harapan apa? Harapannya kelak bahwa SD kita ini memunculkan generasi anak-anak ini yang akhlaknya sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian sebagaimana akhlaknya Rasulullah, dan bisa mencetak anak-anak yang min ahlil ilmi, min ahlil khair, kemudian juga betul-betul sebagaimana sabdanya Rasulullah. Artinya betul-betul anak-anak ini mencintai akan nabinya, mencintai akan ahlul baitnya, dan mereka betul-betul mempelajari Al-Quran, tidak hanya sekedar dibaca, tapi bagaimana kalau bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercetak generasi-generasi Qurani, sehingga kita membumikan Al-Quran ini khususnya di wilayah kami, yaitu di Kerajaan ini. Harapannya memunculkan generasi anak-anak hufad hafizah sedini mungkin. Ya tentunya tidak lepas mohon doanya dari orang tua wali murid, guru kami, orang tua kami, teman-teman dan sahabat kami yang selalu mendukung ini, walaupun sudah berjalan hampir 2015 hingga sampai hingga ini 2022, kurang lebih hampir 7 tahun sudah bisa ada yang hafal Al-Quran 1 anak, ya sarjana, ya hafal Quran. Insya Allah di tahun 2022 nanti ini sudah ada calon-calon yang hafal Al-Quran dari anak-anak yang dulu, yang masih sisa anak-anak dewasa. Tapi sebagian anak-anak kecil kita yang jumlahnya kurang lebih, anak-anak SD ini yang tertampung di tempat kita, yang mondok di tempat kita, anak-anak SD-nya ini hampir ada antara 40 sampai ke 50. Anak-anak besarnya sekitar 15 sampai ke 20. Alhamdulillah anak-anak ini yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai ke kelas 6. Ada yang hafal 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz. Itulah beriringnya waktu
kita mencoba sebagaimana nasihat guru-guru kami agar selalu sabar dalam mendidik anak-anak, sehingga kami niatkan untuk kami kembali khidmah kepada anak-anak kecil, agar kelak anak-anak kecil ini kita ajarkan kebaikan, kita ulang, kita berikan tarbiyah, kita doakan dan kita riyadhoi urusan mereka menjadi apapun, tentunya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya artinya tugas kami selaku seorang guru mengajarkan pendidikan yang baik, memberikan tarbiyah yang baik, mendoakan jelas pasti, dan meridhoi bagi anak-anak yang mungkin dikatakan anak ini awal-awal masuk, kita kadang merasakan awal-awalnya kedatangan anak-anak kecil ini, ya kami kaget karena ada yang dipondokkan anak-anak ini nangis, ada anak ini yang kadang ngompolan, ada yang rewel dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sangat unik, itu ada seorang anak keluarga yang dari keluarga yang Nasrani masuk ke sini tidak bisa apa-apa, bahkan sampai dia nangis berguling-guling hampir 1 hari itu. Tapi alhamdulillah sampai ke detik ini akhirnya anak-anak ini bisa mengaji dengan baik, bahkan sudah hampir hafal 2 juz dengan hafalan yang sangat kuat. Padahal anak ini masih kelas 4. Makanya kami mohon doa kepada para ikhwan dimanapun berada, mohon dukungannya, syukur-syukur bisa memberikan semangat kepada kami selalu istiqomah dalam rangka mendidik anak-anak santri yang ada di pondok pesantren Al-Ijabah. Tentunya kerjasama kami tentunya tidak lepas dari orang tua wali murid, kritik dan saran dan lain-lain sebagainya untuk anak-anak kami, agar kami semakin bertambah semangat untuk berusaha, berikhtiar, mengajarkan, mendidik, mentarbiyah dan lain-lain sebagainya. Semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Tentunya jangan lupa orang tua wali murid juga selalu proaktif kepada anak-anaknya, jangan lepas dari doa kepada anak-anaknya pula. Insya Allah kami akan bersua dengan baik dan kita akan ke depan akan semakin bertambah maju. Dan terima kasih pula kepada sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang selalu mensupport, tidak hanya support di dalam semangat kita, tapi sebagai materi mereka memberikan kepada kami ini tentunya sangat berarti, dan insya Allah kami akan amanah apa yang disampaikan dititipkan kepada kami, karena niatan kita insya Allah billahi ta'ala li kalimatillah, dan kami niatkan untuk khidmah kepada anak-anak kami. Maka dari itu monggo para ikhwan yang berada, jika ada kesempatan bisa ditengok di pondok atau gubuk pondok pesantren yang notabene di tengah-tengah kota, kemudian di tempat yang pernah dikatakan dulu ini banyak lingkungan yang rasa, peminum, pemabuk, penjudi dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sekarang image itu sudah mulai hilang. Orang masuk sudah di wilayah kita mengenal pondok pesantren kita, walaupun kecil tapi insya Allah penuh dengan berkah, karena banyak tamu-tamu dari kalangan masyayikh, dari kalangan habaib yang sering duduk bersama di tempat kami. Itulah yang menjadikan tempat ini menjadi berkah, dan semoga keberkahan ini limpah kepada para ikhwan dimanapun berada, khususnya anak-anak kami yang belajar di pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Ijabah, Kerobokan Semarang Barat, tepatnya di Jalan Hayu Diakala nomor 52 RT 06 RW 9 Kerobokan Semarang Barat. Demikian sedikit sekilas info untuk memberikan kabar kepada para ikhwani, semoga bisa memberikan manfaat dan bisa nanti kita next time kembali kepada kisah-kisah dan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.